Pernahkah kamu merasa dihina di depan umum, baik oleh teman, keluarga, atau bahkan orang asing? Pengalaman seperti ini bisa meninggalkan luka emosional yang dalam, meruntuhkan rasa percaya diri, dan membuat kita merasa tidak berharga. Tidak hanya itu, penghinaan juga dapat memicu kecemasan sosial dan membuat seseorang takut untuk berbicara atau tampil di hadapan orang lain. Sayangnya, tidak ada yang mengajarkan kita cara menghadapi penghinaan dengan benar. Beberapa orang menyarankan untuk mengabaikannya, tetapi ini seringkali membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Di sisi lain, membalas penghinaan dengan amarah justru dapat memperburuk situasi dan membuat kita terlihat lemah. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk merespons penghinaan dengan tenang, bermartabat, dan bahkan mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Disinilah filosofi stoikisme dan teknik psikologis modern berperan. Dengan memahami psikologi di balik penghinaan dan menerapkan strategi yang tepat, kita bisa mengubah situasi yang merendahkan menjadi momen kemenangan. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas beberapa teknik yang efektif untuk menghadapi penghinaan tanpa kehilangan kendali diri, menjaga harga diri, dan bahkan membalikan keadaan untuk keuntungan kita. Jika kamu pernah merasa tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi penghinaan, percayalah, kamu tidak sendirian. Namun setelah membaca ini, kamu akan memiliki bekal yang cukup untuk merespons dengan tenang dan penuh percaya diri. Mari kita mulai. 1. Memahami psikologi penghinaan. Mengapa orang menghina? Penghinaan seringkali datang tiba-tiba, tanpa peringatan, dan meninggalkan bekas yang mendalam di hati kita. Sebuah komentar tajam, candaan yang merendahkan, atau tatapan meremehkan bisa mengoyak rasa percaya diri yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, kita bisa merasa kecil, tidak berharga, dan bahkan mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Namun, sebelum kita bereaksi secara emosional, atau membiarkan penghinaan itu menguasai perasaan kita, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan. Mengapa orang menghina? Di permukaan, penghinaan tampak seperti serangan yang langsung ditujukan kepada kita, kepribadian kita, pekerjaan kita, penampilan kita, atau sesuatu yang kita lakukan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penghinaan sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan orang yang melakukannya daripada dengan kita sebagai targetnya. Penghinaan adalah bentuk permainan kekuasaan. Itu adalah senjata yang digunakan oleh seseorang untuk menegaskan dominasinya, menciptakan ilusi superioritas, atau sekadar mendapatkan reaksi dari kita. Coba pikirkan, apakah seseorang yang benar-benar percaya diri dan bahagia dalam hidupnya akan menghabiskan waktunya untuk merendahkan orang lain? Tidak. Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri tidak merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain demi merasa lebih baik. Justru sebaliknya, orang yang sering menghina biasanya adalah mereka yang bergulat dengan ketidakamanan dan kelemahan mereka sendiri. Mereka menggunakan penghinaan sebagai tameng untuk menutupi kekurangan mereka, mengalihkan perhatian dari rasa rendah diri yang mereka rasakan, dan menciptakan ilusi bahwa mereka lebih kuat atau lebih berkuasa. Bayangkan seorang rekan kerja yang selalu mencari kesalahanmu di depan orang lain. Ia dengan sengaja mengomentari presentasimu dengan nada sinis, membuat candaan yang meremehkan di depan atasan, atau memberikan kritik yang tidak membangun hanya untuk membuatmu terlihat buruk. Dari luar, mungkin tampak seolah-olah ia lebih cerdas, lebih berpengalaman, atau lebih unggul darimu. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada kemungkinan besar bahwa ia sebenarnya merasa terancam oleh potensimu. Mungkin ia takut posisinya tergeser, mungkin ia iri dengan keterampilanmu, atau mungkin ia hanya ingin memastikan bahwa dirinya tetap menjadi pusat perhatian. Penghinaan juga bisa muncul dalam hubungan keluarga atau pertemanan. Kita seringkali menemukan sosok dalam lingkaran sosial kita yang gemar membuat lelucon yang sebenarnya menyakitkan, tetapi dibungkus dengan kalimat seperti, "Aku cuma bercanda kok," atau "Kamu terlalu sensitif." Orang-orang seperti ini tahu bahwa perkataan mereka bisa melukai, tetapi mereka menyamarkannya dengan humor atau kepura-puraan bahwa mereka tidak bermaksud jahat.
Ini adalah bentuk manipulasi sosial yang bertujuan untuk merendahkan seseorang tanpa perlu bertanggung jawab atas kata-kata mereka. Lalu, bagaimana dengan penghinaan di media sosial? Kita hidup di era di mana seseorang bisa dengan mudah melontarkan komentar negatif tanpa perlu melihat langsung ekspresi orang yang mereka hina. Troll di internet adalah contoh nyata dari bagaimana penghinaan seringkali dilakukan oleh mereka yang merasa tidak memiliki kekuatan dalam kehidupan nyata. Di balik layar, mereka bisa merasa kuat, bisa menebar kebencian tanpa konsekuensi langsung, dan bisa menikmati reaksi emosional dari orang-orang yang mereka hina. Namun, ironisnya, semakin sering seseorang menyerang orang lain di dunia maya, semakin besar kemungkinan mereka mengalami ketidakpuasan dalam kehidupan mereka sendiri. Inilah yang perlu kita sadari. Penghinaan hanyalah cerminan dari orang yang melakukannya, bukan dari kita yang menjadi targetnya. Jika kita membiarkan penghinaan menyakiti kita, kita sebenarnya sedang memberikan mereka kekuatan yang mereka cari. Kita mengonfirmasi bahwa mereka berhasil mengendalikan emosi kita, membuat kita merasa rendah, dan menciptakan efek yang mereka inginkan. Namun, jika kita bisa memahami bahwa penghinaan adalah bentuk kelemahan, kita bisa mulai membangun perspektif baru dalam menghadapinya. Seorang filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas kejadian luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kutipan ini adalah inti dari cara kita menghadapi penghinaan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memaknainya. Jika kita memilih untuk melihat penghinaan sebagai upaya sia-sia dari seseorang yang bergulat dengan kelemahan mereka sendiri, kita akan mulai menyadari bahwa penghinaan itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan atas kita. Kita seringkali merasa bahwa kita harus membela diri, harus membalas, atau harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun dalam banyak kasus, respons terbaik adalah tidak memberikan reaksi emosional sama sekali. Tidak memberikan mereka kepuasan melihat kita terluka. Tidak memberikan mereka kuasa atas perasaan kita. Tidak memberikan mereka pengaruh dalam bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Jadi saat seseorang mencoba menghina kita, ingatlah satu hal. Itu bukan tentang kita, itu tentang mereka. Dan semakin kita memahami psikologi penghinaan, semakin kita bisa meresponsnya dengan cara yang tenang, elegan, dan penuh martabat. Dua, teknik tatapan tenang. Menghadapi penghinaan tanpa kehilangan kendali. Ketika seseorang mencoba menghina kita, reaksi alami yang muncul seringkali adalah keinginan untuk membalas atau merasa malu. Dalam situasi seperti ini, emosi bisa dengan cepat menguasai diri kita, membuat kita kehilangan kendali dan bereaksi secara impulsif. Namun, ada satu teknik sederhana yang dapat mengubah dinamika penghinaan dan bahkan membuat orang yang menghina kehilangan kendali atas situasi. Tatapan tenang. Teknik ini tampaknya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Dalam banyak kasus, penghinaan bekerja karena si pelaku ingin melihat reaksi kita, baik itu kemarahan, rasa malu, atau ketidaknyamanan. Jika mereka berhasil membuat kita bereaksi, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekuatan atas diri kita. Namun, ketika kita tetap diam, menatap mereka dengan tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda keterpengaruhan, mereka kehilangan kendali atas situasi. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah acara keluarga, dan salah satu kerabatmu melontarkan komentar yang meremehkan pekerjaan atau pencapaianmu di depan semua orang. Mungkin mereka berkata dengan nada bercanda, "Oh, kamu masih di pekerjaan itu? Aku pikir kamu sudah naik jabatan, atau mungkin pindah kerja ke tempat yang lebih baik." Semua orang menoleh ke arahmu, menunggu reaksimu. Dalam situasi ini, banyak orang mungkin akan langsung tersinggung dan merasa perlu membela diri. Mereka akan berkata sesuatu seperti, "Setidaknya aku punya pekerjaan tetap, berbeda dengan beberapa orang yang sering berpindah-pindah kerja tanpa arah." Namun, meskipun jawaban ini mungkin terasa melegakan, itu justru mengarahkan percakapan ke konflik yang lebih besar dan membuat kita terlihat defensif. Sebaliknya,
Dengan menggunakan tatapan tenang, kita cukup diam, tetap berdiri tegak, dan menatap orang yang menghina dengan ekspresi netral. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya tatapan yang tenang dan penuh percaya diri. Kita tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, dan tidak perlu memberikan mereka kepuasan melihat kita terganggu. Tatapan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Kata-katamu tidak menggangguku. Aku lebih besar dari ini. Teknik ini sangat kuat karena menghancurkan harapan si pelaku. Mereka mengharapkan reaksi emosional, tetapi yang mereka dapatkan justru kebalikan, ketenangan dan kendali diri. Ini tidak hanya membuat mereka merasa canggung, tetapi juga membuat orang lain yang menyaksikan situasi itu melihat siapa yang sebenarnya lebih kuat dalam momen tersebut. Secara psikologis, tatapan tenang bekerja karena manusia secara alami membaca bahasa tubuh untuk memahami dinamika kekuasaan dalam interaksi sosial. Jika seseorang menghina kita dan kita bereaksi dengan marah atau defensif, kita secara tidak sadar menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas perasaan kita.